Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, dan saat ini khususnya adalah nikmatus sihah. Jangan kita sampai terlena sebagaimana yang Rasulullah gambarkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang besar dalam kehidupan kita ini, akan tetapi banyak di antara manusia yang lalai untuk tidak mensyukurinya atas nikmat yang besar itu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan yang sempurna, kesempatan yang lapang, marilah kita syukuri nikmat itu semuanya bil a'malis salihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini hari ke-17 Ramadan. Tentunya tadi malam telah banyak di mana-mana ada nuzulul Quran. Kali ini saya juga tidak akan melewatkan hal itu, tetapi mungkin akan saya sampaikan dari sisi dan aspek yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan yang di dalamnya, apapun bentuknya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi hudan bagi orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 2. Qulna bitu jami'an fa'amya ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Baqarah 38. Sungguh jika benar-benar nanti yang turunkan petunjuk huda kepada kalian semuanya, sungguh barang siapa yang mengikuti hudaya, tidak ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa takut dalam kehidupannya, dalam situasi dan kondisi apa. Berangkat dari dua ayat ini, yang pertama adalah huda. Nopo huda niku? Al-huda wa ar-rasyadu wa dalalah. Huda niku jalan yang lurus, jalan yang benar. Huda niku petunjuk, pengarah, pembimbing, guide bagi kehidupan kita. Di dalam surat Al-Baqarah yang 38 yang saya bacakan yang kedua tadi, barang siapa yang mengikuti hudaya, maka tidak akan merasakan adanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam menghadapi problematika hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, masalahnya bagaimana Al-Quran itu menjadi huda bagi kita, menjadi petunjuk, menjadi pengarah, guide bagi kehidupan kita, langkah kita, keseharian kita. Ini yang penting. Ada beberapa langkah yang harus kita lalui, yang kita lakukan agar kita memperoleh, agar kita mendapatkan hidayatullah,
hidayatul Quran, petunjuk guide dalam kehidupan ini yang bisa mengarahkan, membimbing, menunjukkan jalan kita agar tidak tersesat dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah al-istihda'u an tariqil qira'ati fi qisasil muhtadin, yaitu dengan cara yang pertama membaca, mentelaah kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang bagaimana hamba Allah mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran, melalui mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Ingat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, gagah perkasanya yang dengan membawa sikap amarah ingin mendatangi sang putrinya, tetapi di saat mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, luluhlah hati yang keras itu, melunaklah sikap Umar bin Khattab, lantas dihidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban-keajaiban Al-Quran yang membawa orang kepada hidayatullah ini, monggo dibaca, dipelajari dan dikaji agar memotivasi kita untuk semakin menyakini Allah. Yang kedua, al-istida'u an tariqi ta'allumi wa fahmi al-Quran wal iman, agar kita mendapatkan hidayah petunjuknya Allah, petunjuknya Al-Quran itu melalui pemahaman keimanan yang hakiki. Kita mengimani dengan iman yang sebenar-benarnya. Para sahabat mengatakan, kami mempelajari dan memahami Al-Quran sehingga mendapatkan hidayah Al-Quran itu setelah kami mempelajari dan memahami tentang apa itu iman. Iman kepada Allah, iman saja, dan diantaranya adalah iman kepada kitabullah, diantaranya adalah Al-Quran. Mengimani dengan sepenuh hati, dengan segala konsekuensinya, Al-Quran itu hakun, sehingga tasdiqu akhbarihi itu hal yang mutlak, mempercayai, meyakini apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini suatu hal yang mutlak. Dengan itu kita akan terdorong, termotivasi untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menerima apa yang ada di dalam Al-Quran, lantas kita jadikan apa yang disampaikan itu sebagai huda, petunjuk, sebagai guide dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah al-istida'u an tariqil qira'ati wa fahmihi wa tadabburihi, agar kita mendapatkan hidayatullah, petunjuk dalam kehidupan ini, maka harus Al-Quran itu diwoco, dipahami, direnungkan. Ya. Kenapa dibaca? Qala Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, meskipun ibaratnya hanya satu huruf dari Al-Quran itu, dibaca penuh dengan keikhlasan, falahu bihi hasanah, maka dia akan dapatkan ganjaran, pahala. Pahalanya apa? Jelas di situ Rasulullah jelaskan, hasanah, kebaikan, kabecikan, kebaikan dalam hidup, kehidupan dalam kebaikan dalam keluarga, diri kita, anak kita, istri kita. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Rasulullah menyatakan kebaikan, ganjaran yang Allah berikan dari bacaan Al-Quran itu 1:10. Kalau kita beramal satu amal dapatkan satu pahala, tetapi Al-Quran 10 yang kita dapatkan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Alif Lam Mim. Pet. Kok listriknya mati? Niku berapa pahala, berapa kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita atas alif lam mim itu. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya menegaskan alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, dan mim dihitung juga satu huruf. Artinya, andai kata kita hanya 3 huruf, arti 3 kali 10, 30 kebaikan, 30 keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Lah kalau kula panjenengan sami niki maosi Al-Qur'an setunggal rukuk, setunggal halaman, setunggal juz pinten insyaallah. Masya Allah. Kenapa dibaca Al-Qur'an? An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Kenapa dibaca Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu nanti di saat di situasi kondisi yang amat sangat mencekam di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang mampu menolong yang lainnya. La taziru waziratun wizra ukhra. Maka bacaan Al-Qur'an, renungan Al-Qur'an kitalah yang mampu menolong kita, yang mampu memberi syafaat kita, yang mampu menenangkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibaca apa? Kepada Ibu, saudara sekalian, Al-Quran, surat-surat itu Rasulullah menegaskan juga ada momen-momen tertentu kita membaca surat ini, hari ini membaca ini, atau untuk tujuan ini membaca ini. Yang lain-lainnya mungkin sudah banyak Bapak dan Ibu sekalian dengarkan. Saya ingin nambahkan satu. Rasulullah menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Wahai umatku, jangan kau jadikan rumah-rumahmu yang indah, yang megah itu bagaikan maqabir. Maqabir itu makbaroh, makam kuburan. Jangan kau jadikan rumah-rumah kamu yang terang benderang itu seperti kamu masuk ke lingkungan kuburan. Suasananya mencekam, suasananya mengerikan, suntuk, tidak ada ketenangan di situ. Kenapa? Karena di rumah kalian tidak dibacakan Al-Qur'an. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan jin sak pinunggalan niku yanfir, akan kabur, lari, minggat dari rumah manakala di dalam rumah itu selalu dibacakan Al-Qur'an, utamanya surat Al-Baqarah. Maca surat Yasin niku sae, Al-Kahfi sae sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Kulhun sae. Ini masaan kulhun tok nang omah niku. Sekali-kali Al-Baqarah ditutup nih, ojo mung awale karo akhire to. Insyaallah yanfiru syaitan. Setan niku badhe kabur dari rumah kita, hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang. Senadyan to omah nih paribasane diterangi listrik 200 watt, lek gak pernah diwacane ayat-ayatullah, maka tidak akan mampu menerangi pikiran kita, menenangkan hati kita. Yang mampu menembus pikiran dan hati kita adalah bacaan Al-Quran kita. Yang terakhir untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran adalah fahmul Qur'ani wa tadabbur, memahami Al-Quran dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Bapak dan Ibu, membaca Al-Quran tidak harus banyak-banyakan, cepet-cepetan ya.
Satu hari satu halangan tidak apa-apa, tapi dihayati, dipahami, dipelajari, diikuti dengan terjemahnya. Bagaimana kita akan mengikuti Al-Quran sementara kita tidak mengerti Al-Quran itu? Agar kita mengerti dan memahami, ya kita baca terjemahnya. Sehingga dengan inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita mampu menerima, mampu memperoleh hidayatul Quran, hidayatullah, agar menjadi pengarah, petunjuk dan guide dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita semua jadikan Allah yang ahlul Quran, keluarga kita, putra putri kita ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlul Quran, Allahumma ja'alna min ahlul Quran, Allahumma ja'alna min ahlul Quran. Astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.